Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama terkait tentang ilmu pengetahuan tentang kepaudan. Baik, alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul bagaimana sih maksud dengan hakikat belajar pada anak usia dini. Baik, bismillah, langsung saja kita share screen-nya. Oke, sudah nampak semua? Iya. Hakikat belajar pada anak usia dini. Nah, kira-kira yang pertama apa ya? Nah, yang pertama, hakikat belajar pada anak usia dini itu adalah pembelajaran pada pendidikan anak usia dini berorientasi pada perkembangan anak, di mana pendidik harus memperhatikan bagaimana karakteristik perkembangan anak, bagaimana aspek perkembangan anak. Nah, jadi yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah berorientasi pada perkembangan anak untuk memahami usia anak dan karakteristik anak itu seperti apa. Lalu kemudian pembelajaran pada anak usia dini juga bersifat terpadu dan terintegrasi. Maknanya seperti apa? Kalau tadi pembelajaran berorientasi pada perkembangan, nah kita lihat apa saja sih aspek perkembangan anak, ya. Kita sudah belajar bahwasanya ada 6 aspek perkembangan anak usia dini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 dan 146. Yaitu yang pertama ada nilai agama dan moral, kemudian kognitif, lalu bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan yang terakhir ada seni. Nah, jadi yang maksud dengan bersifat terpadu dan terintegrasi adalah bagaimana dalam satu tema pembelajaran pada hari tersebut itu mampu menstimulasi ke-6 aspek perkembangan anak. Nah, jadi hakikat belajar pada anak usia dini selain pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak, juga pembelajaran tersebut bersifat terpadu dan terintegrasi. Maknanya terintegrasi mampu menstimulasi ke-6 aspek perkembangan anak secara terpadu. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan secara tematik. Nah, jadi di PAUD itu ada yang namanya tema-tema dalam setiap pembelajarannya. Jadi tema ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan guru untuk menggali pengalaman atau wawasan anak usia dini. Maka bagaimana nanti satu tema ini yang kita pilih mampu menstimulasi ke-6 aspek perkembangan anak. Lalu kemudian pembelajaran dilakukan secara saintifik. Nah, apa yang maksud dengan saintifik? Yaitu anak belajar langsung atau anak berinteraksi langsung dengan lingkungannya, baik itu dengan pendidik, kemudian dengan sumber bahan ajar, baik itu dari alam, barang bekas, dan seterusnya. Jadi pembelajaran tersebut bersifat saintifik, anak berinteraksi langsung dengan pendidik atau media-media atau materi-materi yang ada di sekeliling anak. Dan sifatnya itu adalah konkret. Makna konkret adalah tema atau pembelajaran yang kita sajikan kepada anak itu nyata, ya. Lalu kemudian pada saintifik ini ada 5 ciri-cirinya, ya. Yang pertama, anak mengamati langsung. Jadi kita hari ini ingin belajar tentang kucing misalnya. Jadi anak mengamati langsung kucing itu seperti apa sih dan seterusnya. Minimal kalau guru tidak bisa menghadirkan kucing ke dalam kelas, adalah gambar kucing, itu minimalnya. Kemudian anak bertanya langsung kepada guru. Maka bagaimana proses pembelajaran kita itu mampu menstimulasi anak untuk bertanya. Misal, Bu Guru kenapa ya kucingnya warna kuning misalnya. Atau Bu Guru kenapa ya kucingnya warna hitam. Nah, maka ketika anak bertanya ini sudah masuk ke dalam saintifik. Kemudian setelah anak bertanya, anak mengamati, kemudian anak bertanya, lalu anak mengumpulkan informasi. Dari mana saja anak peroleh informasi? Berdasarkan guru tadi menjelaskan kepada anak, lalu kemudian dari sumber-sumber belajar lainnya, atau mungkin guru tadi mendatangkan langsung kucing ke suatu kelas, atau dengan gambar-gambar yang lain, Jadi saintifik itu selain tadi anak mengamati langsung, lalu kemudian anak
bertanya, lalu kemudian anak mengumpulkan informasi. Lalu yang kemudian anak menalar. Setelah anak mengumpulkan informasi, anak menganalisis sendiri. Apa sih? Oh, ternyata kucing itu kakinya 4. Oh, ternyata di antara warna-warna kucing adalah ada warna hitam, ada warna oranye, dan seterusnya. Oh, ternyata kucing pemakan daging, dan seterusnya. Nah, ini anak mulai menalar, ya. Dan yang terakhir adalah anak mengkomunikasikan. Tadi setelah anak mengamati langsung, lalu anak bertanya, kemudian anak mengumpulkan informasi, kemudian anak menalar tadi ya, dan anak mengkomunikasikan. Makna mengkomunikasikan apa? Guru bertanya, pernah lihat kucing nggak anak? Iya. Kucing yang kamu lihat warna apa? Dan seterusnya kita bertanya lagi, kaki kucing ada berapa ya? Dan seterusnya. Ketika anak mampu menjawab, mengkomunikasikan, menceritakan kembali, nah itu sudah baru masuk dalam yang dimakan dengan pembelajaran tersebut sudah terjadi secara saintifik. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran yang dilakukan pada anak usia dini, orientasinya adalah bermain sambil belajar. Nah, ini adalah hal yang paling penting ya. Jadi, inti dari hakikat belajar pada anak usia dini adalah belajar sambil bermain, di mana guru menstimulasi ke-6 aspek perkembangan tadi, yaitu aspek nilai agama moral ya. Contoh misalnya, bagaimana pada hari itu guru belajar tentang tema kucing. Bagaimana dengan tema kucing ini mampu menstimulasi ke-6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, nilai agama moral. Nah, bagaimana nilai agama moral kita bisa kembangkan dari tema kucing? Kita bisa mengatakan kepada anak, siapa anak yang menciptakan kucing? Allah, dan seterusnya. Lalu kemudian kognitifnya bagaimana? Anak melihat langsung kaki kucing sambil bermain, ya. Kemudian fisik motorik juga, untuk motorik halus misalnya anak mewarnai gambar kucing, motorik kasarnya misalnya anak coba memperagakan bagaimana jalannya kucing, bagaimana kucing melompat, dan seterusnya. Kemudian untuk sosial emosional juga sama ya, kita ceritakan kepada anak untuk menyayangi binatang. Kemudian untuk seninya misalnya kita bernyanyi bersama tentang tema tentang kucing, misalnya tentang judul lagu kucing. Nah, jadi untuk ke-6 aspek perkembangan ini yang kita kembangkan pada anak harus dilakukan secara bermain sambil belajar. Nah, jadi intinya adalah ada 5 ya, hakikat belajar pada anak usia dini. Yang pertama, di mana pembelajaran itu berorientasi pada perkembangan anak. Lagi-lagi kita harus perhatikan perkembangan anak, usia anak, karakteristik anak, minat anak itu seperti apa. Kemudian pembelajaran bersifat terpadu dan terintegrasi. Jadi tidak terpisah-pisah, misalnya kita hanya fokus pada satu aspek perkembangan anak. Tapi tidak demikian ya. Jadi dalam pembelajaran anak usia dini itu sifatnya terpadu, di mana dalam satu tema itu kita bisa menstimulasi ke-6 aspek perkembangan anak. Kemudian pembelajaran dilakukan secara tematik. Jadi di PAUD itu nanti teman-teman akan menjumpai ada tema-tema ya. Misalnya tema diriku, kebutuhanku, dan seterusnya. Dan insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan langsung materi-materi lanjutannya di mata kuliah lanjutannya. Kemudian pembelajaran tersebut juga dilakukan secara saintifik tadi ya, pembelajaran di mana anak berinteraksi langsung dengan sumber belajar, dengan pendidik secara konkret ya. Dan di mana saintifik ini sesuatu pembelajaran sudah bisa dikatakan saintifik ketika sudah terjadi anak mampu mengamati langsung, kemudian anak mau bertanya, kemudian anak mengumpulkan informasi, kemudian anak menalar, dan terakhir anak mampu mengkomunikasikan kembali. Dan yang terakhir, seluruh aspek pembelajaran yang kita lakukan pada anak usia dini itu dilakukan secara bermain sambil belajar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah dalam kesempatan kita akan bahas lanjutan tentang materi-materi lanjutannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.